hukumnya. Jadi niat itu bisa merubah suatu hukum begitu. Seperti niat yang Masya Allah di kesempatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita, alhamdulillah, berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, yaitu di yayasan atau di tempat Ustadzuna Ustadz Khalid Basalamah, yang di antara program yang beliau adakan di tempat ini ialah bimbingan untuk para mu'alaf seperti itu. Dan semoga apa yang beliau canangkan dari niat baiknya bisa kita semua ambil ya. Karena sayang sekali jikalau kesempatan yang Allah berikan melalui perantara Ustadzuna Ustadz Khalid Basalamah, dan Allah telah berikan kita kesempatan namun kita tidak maksimalkan. Maka sekali lagi ana harap kepada para peserta, teman-teman baik ikhwan maupun akhwat untuk mampu mengikuti program ini dengan maksimal kayak gitu ya. Karena sekali lagi antum semua dan antunna, ikhwan maupun akhwat yang ada di sini, antum semua adalah pilihan dari Allah. Pilihan Allah untuk bisa belajar bersama seperti itu. Karena banyak di sana orang yang ingin belajar namun tidak mendapat kesempatan yang sama. Oleh sebab itu hendaknya bisa memaksimalkan setiap program yang dijalankan untuk tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan seperti itu. Karena ini adalah amanah ya, sekali lagi, baik para penyelenggara, kemudian juga peserta, ini semua adalah amanah. Maka ana harap bagi para peserta, ikhwan maupun akhwat, untuk bisa mengikuti program ini dengan maksimal dan tidak bermalas-malasan. Adapun jika sesekali mungkin merasa sedang futur atau malas, maka tidak masalah sesekali. Namun tidak menjadi hal yang berkesinambungan sehingga akhirnya tidak hadir sama sekali atau bahkan akhirnya meninggalkan program yang sudah dijalankan. Taib. Di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, dan insyaallah kajian pada mulai hari ini kita akan merujuk ya ke buku Minhajul Muslim, dan teman-teman sendiri sudah insyaallah memilikinya ya. Udah punya adik Minhajul Muslim? Ada di ibu ya? Taib. Ya. Jadi insyaallah pembahasan-bahasan yang tidak ada di diktat akan kita ambil dari buku Minhajul Muslim. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab niat dulu di halaman 129. Taib, sebelumnya mengapa ana mengambil pilihan untuk menggunakan buku Minhajul Muslim? Tentu yang pertama adalah bahwasannya buku ini adalah buku yang diperuntukkan untuk keseharian seorang muslim ya, seperti itu. Minhajul Muslim, pedoman bagi seorang muslim. Minhaj itu nahaja atau manhaj itu adalah pedoman, pegangan untuk
seorang muslim hidup di atas muka bumi ini seperti itu. Maka alhamdulillah ketika Allah sudah berikan buku ini kepada kita semua, dan tentu buku ini diberikan bukan untuk dipajang ya. Buku ini diberikan bukan untuk dipajang. Mungkin dari awal diterima, kapan Pak nerimanya Pak? 3 minggu yang lalu mungkin ya. Ya kita hitung sebulan lah ya. Mungkin sebagian kita, mungkin saja ada yang masih bersih diplastikin. Iya, tafadhal silakan. Ya, mungkin sebagian kita bukunya masih ada yang bersih di plastik seperti itu, masih disampul. Nah, mengapa akhirnya saya mengambil keputusan untuk membahas buku ini? Karena tadi memang pada awalnya kita sudah siapkan diktat, akan tapi sangat disayangkan ketika akhirnya buku yang sudah kita miliki ini, yang menjadi pedoman seorang muslim yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ini tidak sama sekali kita sentuh begitu. Karena mungkin memang pertama alasan-alasan yang sering kita jadikan jarang membuka buku, kita lihat biasanya dari ukuran dulu ya Pak ya. Waduh tebel banget gitu. Normal. Nah maka dari itu insya Allah saya coba untuk sama-sama kita baca isi buku ini, dan insya Allah kita coba pilihkan materi-materi yang memang akan kita bahas di setiap minggunya insya Allah. Dan juga insya Allah di setiap kajian online mulai minggu ini insya Allah akan kita rujuk juga dari buku-buku ini seperti itu. Dan sebenarnya Ustadzuna atau Syekhuna Khalid Basalamah, beliau juga telah memiliki pembahasan atas kitab ini kalau di YouTube, dan sudah tamat kalau tidak salah beliau tentang Minhajul Muslim ini. Namun tidak salah ketika kita ingin membacanya kembali, karena di antara cara kita menuntut ilmu itu adalah mengulang-ulang Pak. Karena di antara cara kita menuntut ilmu itu apa? Mengulang-ulang pelajaran. Dalilnya ialah Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ulang-ulanglah, ingat-ingatlah pelajaran itu, karena dengan mengulang itu akan bermanfaat bagi seorang mukmin. Begitu. Jadi kita kalau misal di sini kita lagi bahas tentang wudu, kemudian Bapak ikut pengajian di masjid lain, bahas juga tentang wudu, jangan tinggalin, jangan udah pernah dengar, tinggal, jangan begitu. Justru kita duduk untuk menguatkan atau mungkin menambah maklumat, menambah informasi dari yang ustadz lain tidak katakan begitu. Karena Islam ini sangat luas dan manusia ini tempatnya lupa begitu kan. Manusia tempatnya lupa. Maka jangan pernah mengatakan udah pembahasannya itu doang. Jangan seperti itu. Justru dengan mengulang-ulang buku yang telah pernah dibaca atau ceramah yang pernah didengar, kita ulang-ulang terus, lama-kelamaan kita insya Allah akan bisa hafal dan kita akan bisa mudah mempraktekkan apa yang telah kita pahami seperti itu. Dan ini dahulu jalannya para ulama, yaitu para ulama itu mereka ketika selesai membahas buku, diulang lagi bukunya, dibahas lagi dari awal kayak gitu. Dan setiap kali mengulang buku pasti ada faidah baru yang baru ditemukan begitu. Subhanallah. Karena apa? Manusia ini kan berkembang. Setiap kita membaca, beda antara baca kita pertama kali dengan baca kita yang kedua, Pak. Iya, itu sangat berbeda. Beda antara baca yang kedua dengan baca yang ketiga gitu. Selalu ada hal yang baru yang bisa kita ambil, yang bisa kita keluarkan dari buku yang kita baca seperti itu. Nah, maka ini diantara faidah kita mengulang-ulang pelajaran yang kita telah pelajari seperti itu. Dan juga jelas tentunya ialah menambah faidah ilmu. Sebab tidak semua yang disampaikan oleh seorang ustadz itu telah mencakup semuanya. Karena ilmu ustadz juga terbatas, Pak. Ilmu ustadz itu apa? Terbatas. Jadi tidak ada ustadz di zaman ini yang ilmunya telah mencakup semua ilmu begitu.
Ada yang diketahui oleh ustadz ini, ada yang tidak diketahui oleh ustadz ini, seperti itu. Maka karena kita adalah manusia biasa, ketika kita mendengar ceramah dengan materi yang sama, itu kita dengarkan, dan selain untuk menguatkan hafalan kita, akan menambah maklumat yang kita miliki, seperti itu. Taib. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sebelum membahas ke wudu, kita akan membahas tentang adab-adab niat, yaitu halaman 129. Halaman 129. Nah. Baik. Di sini ialah adab-adab niat. Dan tentu kenapa saya mulai dengan ini, karena kita kalau kemarin sudah membahas tentang wudu ya, dan memang ada beberapa hal lain yang ingin kita bahas juga, cuma belum sempat, seperti nanti wudu dengan air yang bagaimana, seperti itu. Maka sebelum masuk ke itu, ada baiknya kita membahas tentang niat, karena niat ini mencakup semua hal, Pak. Baik ibadah yang kita lakukan ataupun juga ini menuntut ilmu seperti ini akan dinilai di sisi Allah ini tergantung niat kita, begitu. Taib. Yang pertama, seorang muslim membenarkan pentingnya keberadaan niat dan urgensinya bagi seluruh amalan, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun keduniaan. Niat inilah yang menjadi ukuran suatu amal dikatakan kuat dan lemah. Jadi pertama, niat inilah yang menjadi ukuran suatu amalan kuat atau lemah, sah atau rusak, maksudnya sah atau batal. Semua tergantung bagaimana niat orang tersebut. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Bayyinah. Yaitu Allah berfirman, silakan dibaca mungkin Bapak ayatnya, silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum bisa? Pak Pram, bisa dibaca ayatnya? Silakan. Wama, sekalian latihan, nggak apa-apa. Budullaha. Masya Allah, mumtaz. Ini ayat yang sangat sering diulang oleh ustadz-ustadz dan para penceramah, bagaimana bahwasannya Allah itu benar-benar menyuruh kita menyembah Allah hanya untuk ikhlas. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ikhlas itu artinya murni, Pak. Mukhlisin artinya apa? Murni. Ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi ikhlas itu asalnya adalah memurnikan sesuatu. Dahulu orang Arab kalau berbicara misalnya ada air susu yang keluar dari dari tempat keluar air susu tersebut, kan susu itu awalnya bercampur dengan darah begitu Pak ya, baik susu sapi atau yang lain-lain. Ketika diperah, maka air susu itu keluar dengan jernih. Nah, itulah yang dimaksud dengan ikhlas. Mungkin pada awalnya tercampur dengan hal-hal. Ketika kita mungkin datang ke tempat ini, pada awalnya kita mungkin, saya mau ikut mu'alaf care karena pengen lihat Ustadz Khalid. Mungkin seperti itu. Atau kita mau ke Ajwad ini, ke mu'alaf care karena pengen makan nasi kebuli, gitu kan. Tercampur niatnya. Tapi ketika sampai ke sini, kita harus benarkan niat lagi untuk belajar. Maka keluarlah kemurnian tersebut, bahwasannya kita datang ke sini hanya untuk belajar, mengharap mengangkat kebodohan yang kita miliki, seperti itu. Adapun
kayak tambahan-tambahannya seperti dapat makanan, kemudian bertemu Ustadz Khalid dan suasana nyaman, ini adalah hal tambahan sebagai nikmat yang Allah berikan. Adapun niat utama adalah untuk belajar seperti itu. Silakan masuk, Pak. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Sekali lagi, memurnikan ketaatan, mukhlis. Jadi ikhlas itu ialah kemurnian yang sejati seperti itu. Murninya ibadah seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tadi dalilnya dari Al-Quran, sekarang dalilnya dari hadis. Ada yang mau coba baca hadis? Silakan Pak, baca lagi. Pakai mic katanya Pak. Iya, nggak apa-apa. Biar kita sekalian belajar. Iya, nggak apa-apa. Nanti dibenarkan. Bismillah. Bismillah. Ada buku yang kebuka nggak? Mungkin beliau mau ini. Nah, silakan Pak. Qul in Yang bawahnya Pak, hadis. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri Likullim wa innama likullim ri'in likullim ri'in ma nawa. Naam, Masya Allah. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Ini hadis udah sering ya. Tergantung niat. Nah, ini hadisnya kita baca sendiri sekarang. Innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya ada di hadis Arba'in. Hadis Arba'in sering kita lihat. Iya, sering kita lihat hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Panjangan hadisnya tidak ada di situ, saya bacakan aja. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian dalam hadisnya tersebut dikatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila ghairi dzalik fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi kepanjangan hadis ini ialah menceritakan bagaimana seorang, contoh kisahnya ialah orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia hijrah itu ketika untuk Allah dan Rasulnya, maka yang dia dapatkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah dan dia melakukan sesuatu, mungkin karena ingin menikahi seorang wanita, atau dia berhijrah atau melakukan sesuatu karena hal lain, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu bagi apa yang dia hijrahkan. Jadi lanjutan hadis ini, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana niat seorang itu benar-benar dia yang akan menentukan sendiri pahala yang dia dapatkan, seperti itu Pak. Kalau dia melakukan sesuatu karena Allah, seperti misalnya hijrah dari jahiliyah misalnya ke jahiliyah yang pernah dia lakukan kepada hal yang baik, dia hijrah benar-benar karena untuk Allah, maka dia dapat pahala hijrah tersebut. Tapi kalau dia berubah karena mungkin dalam hadis Nabi dikatakan
ingin menikahi seorang wanita. Akhirnya dia karena permintaan seorang wanita tadi, kamu harus berubah kalau ingin menikahi diriku misalnya, dengan lebih baik. Akhirnya dia berubah. Jadi niat yang dia awalkan mengikuti kemauan si wanita misalnya. Ketika wanita itu tidak bersamanya lagi, akhirnya dia bisa saja kembali lagi seperti itu. Begitupun wanita, mungkin dia pakai kerudung, mungkin dia pakai baju yang tertutup karena permintaan lelakinya misalnya. Sebelum dia menikah, dia mengatakan kepada istrinya, kalau ingin menikah dengan saya, maka anti harus berhijab, harus tertutup. Maka dia menjadi ketika itu wanita yang tertutup. Tapi kemudian tidak jadi nikah, akhirnya dibuka lagi. Banyak kejadian seperti ini. Ini menunjukkan niat orang tersebut belum kuat. Niat orang tersebut belum matang. Karena dia meniatkan bukan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka niat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kunci utama kehidupan seorang muslim. Makanya Imam Nawawi menaruh hadis ini di hadis yang pertama dalam bukunya. Benar-benar di sini seorang muslim itu ingin berbuat apa ditentukan dari niat yang dia miliki, seperti itu. Bahkan sampai dikatakan dalam sebuah asar yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan ta'allamu an-niyah, kayaknya di situ nggak ada. Pelajarilah niat karena ia lebih dahulu sampai di sisi Allah daripada amalan. Jadi sebelum kita beramal apapun, baik itu menuntut ilmu dan lain-lain, maka hendaknya kita mempelajari niat dengan benar. Di antaranya si yang niat ini harus muslim. Syarat niat, si yang niat ini harus muslim. Kemudian si yang niat ini tidak melakukan pembatal niat tersebut. Kemudian al-jazm, jazm itu yaitu azm, menetapkan. Jadi menetapkan bahwasannya dia akan melakukan suatu ibadah ini, seperti itu. Namanya jazm. Kenapa yang meniatkan ini harus muslim? Ya kalau non muslim kemudian dia niat mau wudu, mau sholat, tetap aja nggak dihitung dia sholat, begitu. Kemudian yang terakhir adalah tujuan. Tujuan. Tujuan ini juga ada pembahasannya, yaitu kenapa ada tujuan atau maksud, yaitu agar bisa membedakan antara ibadah sama adat. Nah, ini yang tadi saya singgung. Agar bisa membedakan antara ibadah sama adat. Adat itu keseharian. Tadi Pak, sebenarnya adat kebiasaan orang Indonesia itu ada nggak sih puasa? Ada, puasa mutih gitu ya. Walaupun waktunya beda kan. Tapi yang membedakan dia itu lagi puasa sunnah sama puasa mutih apa? Niatnya gitu. Kan sama, nggak makan nggak minum juga gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ya caranya gimana yang itu. Terus kemudian yang membedakan antara orang misalnya minum deh atau makan, itu mubah, bisa bernilai ibadah ketika dia meniatkan. Kemudian bisa tidak bernilai ibadah ketika dia tidak meniatkan. Makan ini adalah adat kan? Adat tuh ada dalam bahasa Arab tuh keseharian, Pak. Jadi keseharian yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah ibadah ketika kita niatkan. Tapi keseharian yang kita lakukan yang di luar perintah ibadah bisa menjadi biasa-biasa aja ketika kita tidak niatkan. Seperti itu. Jadi
apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam masalah niat ini. Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan keseharian. Yang kedua, membedakan urutan ibadah, seperti itu. Membedakan urutan ibadah. Jadi kalau nanti masuk bab sholat, kita itu dalam sholat harus tahu, Pak, di antara rukun sholat, kita harus tahu bahwasannya sholat yang kita lakukan ini adalah hal yang wajib, begitu. Kalau kita tidak mengetahui hal yang kita lakukan adalah yang wajib, maka kita tidak bisa, atau sholat kita bisa batal. Nah, niat ini yang kita camkan dalam hati, benar-benar harus tahu bahwasannya apa yang kita lakukan ini adalah hal yang wajib, seperti itu. Dan tadi membedakan urutan dari ibadah tersebut. Nah, misalnya dalam sholat itu kita boleh nggak sujud dulu sebelum ruku? Nggak boleh. Nah, itu tadi mengetahui setiap gerakan sholat itu adalah termasuk dari bagian dari niat. Nah, jadi kita tahu ketika kita ingin sholat, oh ini gerakannya seperti ini, bacaannya seperti ini, seperti itu. Terutama dalam hal rukun-rukun sholat yang kita tidak boleh melanggarnya. Dan juga kalau wajib sholat, kan ada wajib sholat itu bisa kita ganti dengan berwudu. Taib. Berwudu, sujud sahwi. Nah, wajib sholat bisa kita ganti dengan wajib sholat itu yang kita lewatkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Kayak misalnya kita lupa lupa rakaat kayak gitu. Kita bisa ganti dengan sujud sahwi. Nah, baik. Ini sekilas tentang niat, semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita, yaitu ke halaman 336 ya. 336. Baik. Di sini kalau kemarin tohara sudah kita bahas ya. Sekarang kita lihat sarana bersuci. Halaman 336. Ada sarana bersuci di situ, Bapak. Ada sarana bersuci. Di sini dijelaskan cukup simpel ya. Di sini dijelaskan cukup simpel. Sarana bersuci kita bahas sesuai di sini dulu. Yaitu yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak yaitu air yang masih murni, yang belum tercampur dengan apapun yang dapat merubahnya. Baik itu sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang suci. Air murni ini adalah seperti air sumur, air mata air, lembah, sungai, salju yang mencair dari air yang laut yang asin. Hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Nah, ini saya tidak akan membahas terlalu perinci masalah air. Intinya air yang kita gunakan, nah insyaallah ada waktunya. Air yang kita gunakan untuk berwudu itu disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini di antara hukumnya ialah air yang suci dan mensucikan. Kalau pernah ikut bab fikih insya Allah tahu ya. Suci dan mensucikan. Selama tidak tercampur dengan najis.
selama tidak bercampur dengan najis dan berubah rasa, bau dan warna. Ya. Itu dikasih catatan. Air mutlak ini adalah air yang tidak bercampur dengan najis. Dan kapan disebut bercampur dengan najis dan tidak boleh digunakan? Ketika berubah bau, warna, dan rasa. Seperti itu. Nah, air yang mutlak ini kenapa disebut mutlak? Karena air ini adalah air yang turun dari langit. Allah mengatakan, dan kami turunkan air dari langit, ma'an tahura, air yang bersih. Tahur itu apa? Suci dan mensucikan. Ada juga tahir, itu suci doang, tapi nggak mensucikan, seperti itu. Nah, air yang tahur ini adalah air yang berasal dari langit. Itu ada 7 macam. Itu digarisbawahi, yaitu seperti air sumur, mata air, air lembah, air sungai, air salju, dan air laut. Air hujan belum ada ya? 7 berarti. Air pump nggak ada, Pak. Air pump ya masuk ya insya Allah. Karena ada yang ambil dari lembah dan lain-lain. Air aqua nggak ada. Aqua ngambil dari gunung. Mata air dia masuknya. Boleh nggak wudhu pakai air botolan? Kan nggak ada di sini. Boleh karena masuk dari mata air. Nah, masya Allah. Boleh nggak berwudu dari air sungai? Boleh nggak? Boleh. Ciliwung? Kalau ditanya boleh atau tidaknya, boleh. Tapi baik atau enggaknya? Wallahu a'lam. Nah, karena kenapa disebut air sungai? Kita kalau ngelihat air sungai itu, kita sebut air enggak? Air kan? Itu namanya mutlak. Tapi kalau kita lihat ini air bukan? Bukan. Apa? Ini jus. Iya. Kita udah nggak nyebut dia air lagi gitu loh. Ini jus. Antum melihat orang nyeduh kopi. Ketika antum melihat gelasnya, antum sebut apa? Antum nyebut ini air kopi, enggak kan? Kopi. Boleh nggak dipakai wudhu? Nggak boleh. Karena sudah tidak disebut dengan air. Nah itu yang disebut dengan mutlak. Jadi kalau kita bahas air secara terperinci, ada namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad kayak gitu, munfak. Nah yang mutlak itu apapun dimanapun dia berada, kita sebut air gitu. Nah kayak tadi kita lihat sungai ya sebut air gitu kan. Emang itu air yang mengalir begitu. Kita sebut salju, asalnya dari air. Nah bagaimana menggunakan salju untuk bersuci? Langsung gitu? Dicairin dulu, benar. Dicairin dulu. Kita ambil, cairin dulu. Karena kenapa nggak boleh langsung? Karena dia nanti para ulama tuh sepakat menggunakan salju untuk dicairkan agar ada yang menetes. Jadi benar-benar yang kita pakai air seperti itu. Kemudian air laut. Iya, air laut. Ya walaupun dia asin, memang kita bilang dia apa? Air kan. Jadi boleh dipakai berwudu. Nah, walaupun dia asin tapi dia adalah air. Kemudian air hujan juga seperti itu. Baik. Yang kedua yang pakai bersuci adalah debu yang suci.
Nah, ini untuk tayamum. Nah, dari masalah air ini kita langsung ke bab wudu dulu, yaitu di halaman 342. Kita lompat ke 342, yaitu tentang bab wudu. Nah, itu sekilas tentang air ya. Baik. Wudu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan juga kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dan keutamaan wudu itu sendiri sangat banyak. Di antaranya ialah menghapuskan dosa. Di situ Nabi SAW bersabda, maukah kalian agar aku tunjukkan kepada sesuatu yang dapat menghapus kesalahan serta mengangkat derajat? Di sini kesalahan itu apa? Dosa ya. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, tentu aku mau. Qala isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, alal makarihi wal khuta ilal masajid. Sempurnakanlah wudu pada saat yang dibenci, melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu salat. Ini maksudnya apa? Pada saat yang dibenci, ada yang mengatakan kalau kita sedang dalam keadaan dingin misalnya. Kadang kena air kan agak malas gitu ya. Nah, kita menyempurnakan begitu, berusaha untuk menyempurnakan wudu yang kita lakukan. Melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu salat berikutnya setelah salat, maka itulah ribat. Ribat itu adalah perbatasan. Di sini kita lihat catatan kakinya. Itu adalah toharah. Jadi wudu itu apa? Menghapuskan dosa dan mengangkat derajat manusia. Kemudian di hadis lain, jika seorang muslim atau seorang muslim berwudu, lalu dia membasuh mukanya, niscaya keluar dari mukanya itu setiap kesalahan yang dilihat oleh kedua matanya, seiring dengan mengalirnya air atau tetesan air yang terakhir. Kemudian jika dia membasuh kedua tangannya, niscaya keluar setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya seiring dengan mengalirnya air atau tetesan air yang terakhir, sehingga dia selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Subhanallah. Bersih dari dosa-dosa kecil tentunya. Maka tadi pentingnya kita ini ketika berwudu menghadirkannya itu di sini, Pak. Kita berwudu bukan hanya kita membasuh, bukan. Bukan hanya sekedar untuk membasahi tangan, enggak. Kita tadabburi ketika kita berwudu, membasuh tangan ini, ya Allah, dengan basuhan yang kita basuh ini, dengan cucian yang kita cuci tangan kita, dari setiap tetesan yang jatuh, itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Semakin kita khusyuk dalam wudu, insya Allah akan semakin mudah dosa-dosa kita terhapus seperti itu. Bayangkan orang wudu hanya untuk meninggalkan atau melaksanakan kewajiban. Dia masuk ke kamar mandi atau toilet, kemudian dia nyalakan keran, selesai, tinggalkan. Di mana kekhusyuan dia? Padahal maksud dari wudu apa? Bersuci dan dari setiap qatarat al-ma, yaitu dari setiap tetesan air yang terjatuh ini adalah dosa yang berguguran seperti itu. Maka kita menghadirkan niat itu adalah agar kita lebih khusyuk dalam salat kita, dalam wudu kita. Sehingga ketika kita membasuh ini, kita benar-benar, ya Allah, hilangkan dosa-dosa saya, ya Allah. Makanya benar-benar kita menikmati
setiap dosa yang keluar dari tubuh kita selama kita berwudu. Subhanallah. Berbeda orang yang berwudu hanya sekedar membasuh, sekedar menyuci, sekedar membasahi kakinya kemudian dia lari. Maka ketika berwudu khusyuk di situ, menghadirkan niat. Ketika kita membasuh wajah ini, kita hadirkan, ya Allah, ini adalah momen di mana Engkau menghapuskan dosa-dosaku, seperti itu. Jadi jangan cuma kita masukkan ke muka, nyuci-nyuci gitu doang, jangan. Karena di sini makna dari seiring dengan mengalirnya air atau tetesan air yang terakhir, disitulah dosa-dosa kita berguguran. Logikanya seperti ini. Ibadah yang lebih bernilai di sisi Allah, ibadah yang lebih bernilai di sisi Allah, ibadah yang khusyuk atau yang tidak khusyuk, Pak? Yang khusyuk. Semua ibadah. Kita lihat puasa. Orang puasa dari habis subuh sampai maghrib. Kemudian ketika dia puasa, kerjaannya nonton TV aja. Atau nonton film. Sah nggak puasanya? Sah. Tapi khusyuk nggak? Berbeda sama orang ketika puasa dari habis subuh dia baca Quran. Istirahat, sebelum zuhur dia baca Quran. Habis asar baca Quran. Sampai dia sebelum maghrib dia masih beribadah. Sah nggak puasanya? Sah. Lebih baik atau tidak? Lebih baik. Begitupun ketika kita berwudu. Beda orang yang berwudu hanya untuk agar dia bisa sholat, sama yang dia berwudu mengharap dosanya itu dihapuskan, seperti itu. Maka inilah kekhusyuan dalam ibadah, dilihat dari niat orang tersebut, seperti itu. Maka ini pentingnya niat. Maka ketika berwudu jangan sampai wudu ini hanya sebatas untuk membersihkan diri atau agar kita bisa melaksanakan sholat. Khusyuk dalam berwudu. Naam. Makanya dulu ketika saya sekolah, guru-guru saya itu sangat marah ketika melihat santri-santrinya ini berwudu, kakinya cuma cet gitu doang. Terus itu lari ke masjid. Itu marah guru-guru saya. Jangan kayak gitu. Kita basuh kaki kita. Kita masukkan sela-sela jari kepada tangan kita ke sela-sela jari. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini khusyuk dalam masalah ibadah yang kita lakukan. Nah, baik. Soal hal-hal yang difardukan dalam berwudu ini sudah kita bahas kemarin ya. Sudah dicatat. Nah, yang disunnahkan. Yang disunnahkan dalam wudu. Lihat halaman 345. Hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Membaca basmalah saat memulainya berdasarkan sabda Rasul SAW, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Membaca basmalah saat memulainya berdasarkan sabda Rasul, tidak sempurna wudu seorang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang bertanya, gimana kalau di toilet? Maka bisa dalam hati atau dilirihkan seperti itu. Jadi tidak diungkapkan bismillah seperti itu, tapi bismillah. Jadi dalam dilirihkanlah dalam hati seperti itu bismillahnya. Tentu sebelumnya udah dengan niat ya. Kalau tanpa niat baca bismillah juga ya nggak terhitung begitu. Tapi kalau nggak bismillah langsung wudu tapi udah niat, sah nggak? Sah, kan dia sunnah. Ya dia sunnah. Jadi dalam ibadah itu Pak ada yang namanya syarat ibadah, kemudian ada yang namanya rukun ibadah, ada namanya wajib ibadah, ada yang namanya sunnah ibadah. Jadi dalam ibadah itu ada syarat ibadah, rukun ibadah, wajib ibadah, sama sunnah ibadah. Seperti itu. Kalau syarat ibadah, misal dia harus berwudu. Kita baca masa sholat dulu deh.
Syarat seorang sholat harus wudu. Maka wudu itu dalam sholat termasuk syarat ibadah. Sebenarnya syarat ada berapa ya? Kayak muslim dan lain-lain, berakal. Kemudian masuk ke rukun ibadah. Apa rukun sholat? Misal niat dan surat Al-Fatihah, ada banyak ya. Apa konsekuensinya nggak ngelakuin rukun? Nggak sah sholatnya. Orang sholat tanpa wudu. Ada orang sholat tanpa niat, afwan. Nggak sah. Dalam hati. Orang sholat tanpa melafalkan surat Al-Fatihah. Sah atau tidak? Tidak. Orang sholat tanpa rukun diantaranya itu ialah salam misalnya. Maka nggak sah. Walaupun dia sampai akhir habis itu nggak salam. Dia lagi tahiyat, kemudian berdiri pergi. Nggak sah sholatnya. Karena itu rukun. Walaupun dia udah sampai mau akhir, tapi nggak salam, nggak sah sholatnya. Ulang lagi. Kemudian ada wajib ibadah. Wajib ibadah seperti apa? Kalau misalnya tadi orang tidak melakukan atau lupa sujud, maka dia di akhir atau lupa duduk di antara dua sujud, maka dia di akhir apa? Sujud sahwi. Sholatnya tetap sah seperti itu. Kemudian ada sunnah ibadah. Sunnah ibadah itu kalau dalam sholat misalnya kayak tadi sholat sunnah dalam ibadah doa iftitah. Jadi Allahu Akbar. Kemudian langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa doa iftitah. Sholat tetap sah. Tapi seorang muslim untuk menyempurnakan sholatnya harus dengan sunnah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membasuh dua telapak tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Memasukkan kedua pada tempat air jika bangun tidur sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Jadi tangan kita masukkan ke tempat air. Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Jika salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya pada tempat air sehingga membasuhnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali, karena ia tidak mengetahui di manakah tangannya itu berada saat tidur. Nah, jadi maksudnya ialah kita berwudu dengan memasukkan tangan kita ke tempat air atau menyalakan keran ya sekarang, kemudian membasuh tangan kita. Nah, karena Nabi SAW mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena orang itu nggak tahu waktu tidur tangannya kemana. Mungkin aja tidur sebelah anaknya ngompol misalnya. Ya dia tangannya kena najis, makanya dibasuh dulu gitu kan. Jadi dibasuh dulu. Itu gunanya dari membasuh telapak tangan. Seperti itu. Kemudian jika tidak dalam kondisi bangun tidur, maka tidak ada larangan memasukkan tangan ke tempat air dan mencidukannya untuk membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali sebagai bagian dari sunnah wudu. Jadi kalau nggak bangun tidur boleh langsung gitu ya maksudnya. Kemudian bersiwak, ini tadi ada yang nanya apa itu bersiwak. Siwak itu adalah kayu kecil yang digunakan Nabi SAW sebelum berwudu. Ya kalau sekarang jika bisa dikiaskan, maka dengan menggosok gigi seperti itu. Tapi ketika kita bisa membeli siwak, maka itu lebih baik. Dan di antara cara megang siwak seperti ini, mohon maaf, itu seperti ini megang siwak. Nah, menaruh di atas kelingking. Kemudian menggosok kita bersihkan dulu serabutnya, dicuci dulu serabutnya. Atau kalau serabutnya udah kotor itu bisa dipotong ini lagi, kemudian dimasukkan ke mulut untuk membersihkan seperti ini. Nah, dan itu lebih simpel daripada sikat gigi, karena kita kadang sekali 2 kali aja serat-serat menggosokkan, itu tidak masalah. Dan siwak juga sebelum sholat pun bisa juga. Jadi sunnahnya sebelum wudu, sebelum sholat. Maka sebenarnya giginya orang muslim itu harusnya bersih, Pak.
Karena 10 kali sehari disuruh gosok gigi. 10 kali sehari. Sebelum wudu, sebelum sholat. Makanya orang-orang Arab itu dia selalu sedia di kantongnya itu siwak tuh. Jadi pas qomat tuh mereka bersiwak. Bahkan saya lihat beberapa imam itu sebelum menuju ke tempat imam dia bersiwak dulu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya berkumur. Menggerakkan air dalam mulut dari sudut ke sudut yang lain lalu membuangnya. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza tawadda'ta famadmid." Jika kamu berwudu, hendaklah kamu berkumur. Dan kumurnya ini lihat ya. Menggerakkan air di dalam mulut dari satu sudut ke sudut yang lainnya. Jadi benar-benar membersihkan isi mulut. Bukan cuma masukin terus langsung dibuang lagi, dilepeh gitu. Masukin cuh, bukan. Kita kumur-kumur seperti itu. Dibersihkan karena jikalau masih ada makanan yang tertinggal, khawatir pas sholat ketelen. Kalau sengaja maka batal seperti itu. Nah, ada yang masih tertinggal. Terus pas lagi sholat lidahnya iseng. Nelan, ini batal. Iya. Harus kita buangin. Nah, kita buang. Lanjut, menghirup air ke hidung dan membuangnya. Ini sama ya. Kemudian menyela-nyela jenggot. Nanti habis ini kita praktek sebentar. Menyela-nyela jenggot berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kemarin saya sampaikan ketika panjang maka sebaiknya di sela-sela. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau yang jenggotnya tebal itu tebal banget gitu ya, boleh dibasuh depannya aja. Depannya seperti itu. Seperti ini, tidak harus dimasukkan. Kemudian kalau seperti saya ini bisa digosok seperti ini agar masuk ke dalam kulit seperti itu. Karena untuk memudahkan. Kemudian membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Jadi yang fardu itu hanya sekali, sedangkan 3 kali termasuk sunnah. Lihat, yang fardu itu berapa? 3 kali. Yang fardu itu 1 kali, yang sunnah 3 kali. Ahlan sahlan. Nah, silakan. Halaman 346, silakan dibuka Minhajul Muslim ya. Enggak apa-apa. Dirobek aja, enggak usah sayang-sayang. Iya. Halaman 346. Kita sedang bahas wudu. Siapa namanya, Mas? Alex, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Taib. Setelah membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali, mengusap ini tangan juga ya. Ini tidak disebutkan tangan di sini. Yaitu ketika selesai dari kumur-kumur, maka kita ke wajah. Wajah kemarin sudah saya sampaikan sampai batasnya awal tumbuh rambut ya. Awal tumbuh rambut di sini. Sampai ke dhakan. Dhakan itu adalah tempat bertemunya antara tulang dagu ini nih, seperti itu. Ini dhakan di sini. Kemudian batas telinganya yaitu di daun telinga yang sebelah sini. Nah, ini batas berwudu. Mengapa harus ada batasnya rambut? Karena tadi kalau orang yang nggak ada rambutnya atau emang rambutnya numbuhnya dari sini misalnya, kita nggak harus ngebasuh sampai sini gitu, enggak. Tapi dari biasa orang tumbuh rambut, dari sini kita mulai membasuh seperti itu. Kita basuh semuanya. Kemudian setelah wajah kita ke tangan.
Tangan itu sampai siku 3 kali juga. Kemudian ke rambut. Rambut itu seperti ini ya kemarin ya. Kita ambil air, kemudian ke belakang. Jadi ada kita ini ke belakang. Kalau yang lebih ininya ada yang menahan seperti ini. Ke belakang, maju lagi, baru tuh turun. Dan turun pun yang kita gunakan untuk membersihkan telinga bagian dalamnya dengan telunjuk dan benar-benar digosok, luar dalamnya digosok. Begitu. Digosok daun telinganya, kemudian dalam-dalamannya, bagian-bagian rongga-rongganya itu digosok. Belakangnya pun digosok. Makanya begini kan akhirannya begini. Nah, taib. Lantas mungkin ada yang bertanya, kalau wudu kemudian bagi wanita terus di luar gitu ya, lagi di pasar, lagi di mall, tempat ramai, maka bagaimana wudunya? Maka kalau kita tanya sahnya itu sebenarnya walaupun hanya kita berikan sebagian rambut itu udah terhitung sah. Maka bagi para wanita yang dalam keadaan sulit untuk membuka jilbabnya, maka dia cukup membuka sedikit bagian rambutnya, kemudian dia usap depannya dan meneruskannya di atas kerudungnya. Meneruskan di atas kerudungnya sampai ke bagian sini belakangnya, nggak sampai situ, nggak usah, karena bagian kepala begitu sampai tengkuk, naik lagi dan usap telinganya. Tapi kalau memungkinkan untuk dibuka jilbabnya maka itu lebih baik seperti itu. Ini seperti juga seorang pria yang memakai imamah, memakai sorban Arab. Sorbannya orang Arab itu yang punya buntut seperti itu. Nah, orang yang pakai sorban dan agak sulit untuk membuka sorban yang dipakai lagi, boleh juga seperti tadi. Nah, ini kalau kita bicara hal yang paling mudah terhitung sahnya seperti itu. Jadi kalau terhitung sah, walaupun kita basuhnya hanya sedikit, bahkan di mazhab Syafi'i itu, walaupun kita digerojokin air nih, pala kita diginiin dengan air, maka itu terhitung sah. Begitu. Tapi sekali lagi, kalau hanya sah saja, maka bukan itu yang kita kejar, begitu kan? Yang kita kejar adalah kekhusyuan dalam ibadah. Dengan tadi membasuh kepala. Nah, selanjutnya ialah mengusap 2 telinga bagian luar maupun dalam, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki berdasarkan sabda Rasul, membasuh bagian anggota tubuh, anggota wudu yang sebelah kanan ketika membasuh 2 tangan dan 2 kaki. Setelah kepala maka kita masuk ke kaki ya langsung ya. Ini kita masuk sunnah-sunnah wudu ya. Sunnah-sunnah wudu itu diantaranya memanjangkan serta melebarkan basuhan, yakni saat membasuh muka melebarkan basuhan hingga pinggir leher. Ini. Lihat poin yang ke-11. Memanjangkan serta melebarkan basuhan, yakni saat membasuh muka melebarkan basuhan hingga pinggir leher. Saat membasuh 2 tangan memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari 2 lengan atas. Lalu saat membasuh 2 kaki memanjangkan basuhan hingga membasuh bagian dari 2 betis. Maksudnya apa? Ini bentuk kehati-hatian. Bentuk apa? Kehati-hatian. Karena kan kalau di antara lengan sampai siku ini ada yang di sininya tidak kena air, maka wudunya tidak sah. Kalau ada yang dia di sebelah sinilah tidak kena air. Ini saya bicara normal ya, bukan orang sakit ya.
dia tidak kena air atau sebagian saja tidak kena air, dalam hadis itu sebesar logam, maka wudunya tidak sah. Maka di antara bentuk hati-hatian kita membasuhnya sampai sini. Tentu ini ketika air sedang banyak seperti itu. Dan ini masuk sunnah berwudu. Jadi kita basuh sampai sini. Kemudian ketika masuk kepala, kita basuh sampai pinggir leher. Membasuh muka, maka membasuh sampai pinggir leher. Karena khawatir di sini ada yang tidak kena. Begitupun kaki sampai 2 betis. Kita cuci sampai betis tadi. Masya Allah. Kemudian pada saat mengusap kepala hendaknya dimulai dari bagian depan. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam sebuah hadis. Kenapa mulai bagian depan? Karena ini sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Tapi sebenarnya kalau kita hanya tadi Anda bilang tadi dibanjur dengan air, itu sudah terhitung sah, begitu. Taib. Apa saja yang dimakruhkan dalam berwudu? Halaman selanjutnya 348. Berwudu di tempat yang najis. Oh, ini kemarin saya belum share ya, doa berwudu ya. Saya lupa, astagfirullah. Ini doa berwudu tolong dihafal ya. Tolong dihafal halaman 347 yang bawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini tolong dihafal. Nah, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Berwudu di tempat yang najis. Nah, jadi berwudu, maka sebaiknya berwudu memang di luar dari toilet, Pak, sebaiknya. Karena kita nggak tahu najis itu ada di lantai tersebut atau tidak gitu kan. Terlebih kalau misalnya kan ada toilet yang terpisah gitu ya, maksudnya tempat antara wastafel sama tempat buang hajat tuh jauh begitu. Nah ini insya Allah tidak terlalu mengapa gitu. Tapi kalau tempatnya kecil dan di situ hanya ada keran, terus kemudian ada toilet, mohon maaf, maka sebaiknya kita keluar aja. Karena tadi khawatir kita menyentuh lagi najis-najis yang tadi masih berada di toilet tersebut, seperti itu. Karena ini makruh. Tapi makruh ini boleh gitu, tapi sebaiknya ditinggalin atau dihindari seperti itu. Apalagi yang makruh lebih dari 3 kali basuhan. Jadi jangan berlebihan seperti itu. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air ini juga tidak baik. Meninggalkan salah satu atau beberapa sunnah wudu, karena meninggalkannya berarti telah mengabaikan suatu pahala. Jadi sunnah tadi yang ada berapa ini sunnah wudu? Ada 13, maka diperhatikan. Berwudu dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri. Ini namanya air musta'mal ya. Ya, air musta'mal, kita belum terperinci bahas air. Nanti insyaallah kita akan bahas secara terperinci pada waktunya. Berwudu dengan air lebihan dari air yang dipakai bersuci oleh istri. Nah, jadi sebaiknya sebaiknya kita tinggalkan. Maksudnya air musta'mal gimana? Misal ini ember. Kemudian ember tersebut seorang berwudu, kemudian air yang bekas berwudu jatuh lagi ke situ. Jadi karena mungkin ya entah karena emang dia sayang atau emang hanya ingin menggunakan air itu. Kemudian dia berwudu, dari tangannya masuk ke situ. Kemudian dia membanjur kakinya di atas ember tersebut. Jatuh kepadanya air tersebut, namanya disebut air musta'mal. Air yang sudah digunakan. Nah, taib. Maka di dalam buku ini dikatakan makruh. Hal yang batalkan wudu sudah saya sampaikan kemarin ya. Sudah. Taib. Taib, sisa 10 menit lagi. Maka coba kalau ada yang ingin praktek
Silahkan. Adik namanya siapa? Siapa? Bara. Bara berarti ya. Bara. Nah, Bara bin Azib. Masyaallah, sahabat. Baik. Jadi berwudu bagaimana? Kita coba praktekkan. Atau satu-satu deh dari Bapak. Silakan. Enggak apa di situ aja, Pak. Nanti kalau ada yang miss saya ingatkan. Saya berdiri aja, Pak. Enggak apa. Anggap aja ada keran depan nih. Iya. Silakan. Kita coba praktekkan setiap sunnahnya. Siwak dulu. Ya, kita bersiwak. Ini udah berniat ya. Berniat. Bismillah. Iya. Dua tangan sampai sini aja ya. Benar, lanjut. Lanjut aja, Pak. Seperti wudu biasa, Bapak. Sampai ke hidung, 3 kali membersihkan mulut dengan berkumur, kemudian membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh tangan, kanan hingga di atas siku, dan kiri juga di atas siku 3 kali, kemudian mengusap kepala dari depan ke belakang hingga tengkuk, kemudian balik ke depan, lalu membersihkan telinga dengan jari telunjuk dan bersihkan belakang telinga dengan jari, lalu membasuh kaki, membasuh kaki kanan dan menyelipkan di sela-sela jari dengan kelingking, kemudian membasuh kaki kiri yang sama dengan menyelipkan jari kelingking di antara jari kaki. Setelah selesai berwudu, kita mengucapkan doa. Udah, Pak? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, mumtaz. Silakan, Pak, dapat hadiah. Insya Allah. Kurang lebih itu yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Tafadhol. Akhwat, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Di luar masalah ini tidak masalah. Ya, boleh silakan. Itu sempat belajar yang di YouTube gitu, ketika membasuh muka, apakah airnya itu langsung atau dijatuhkan? Dijatuhkan. Soalnya saya bingung di situ. Iya. Jadi kalau untuk muka yang saya tahu kita ambil kemudian kita basuh ya, dan kita soalnya bahasanya itu cuci. Faghsilu wujuhakum. Dalam Al-Qur'an tuh bahasanya cuci. Cuci itu berarti dengan air yang kita punya, kita cuci muka kita. Adapun untuk kepala, Allah mengatakan wamsahu, dan usaplah kepala gitu. Jadi kepala bisa kita buang airnya. Kita buang airnya, kita usap. Jadi ana lebih memilih pendapat kalau untuk muka dicuci. Cuci ya dengan air yang kita miliki. Seperti itu. Jadi kita bukan kita basuh ya. Kita cuci muka kita. Faghsilu wujuhakum. Begitupun tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci juga tanganmu sampai siku. Jadi jangan ambil kemudian kita usap, bukan, cuci bahasanya. Faghsil. Beda antara ghusl sama masah. Ada tadi di ayat Al-Maidah itu, ayat 6 kalau enggak salah. Berarti kalau cuci itu airnya langsung. Adapun masah itu usap begitu. Kira-kira gitu Mas ya.
Jazakumullah khair. Kalau di yang kepala diusap. Yang kepala setahu saya dibuang, iya, diusap begitu. Walaupun boleh juga ketika kita basuh. Tapi kan mungkin ada sebagian orang yang tidak ingin kepalanya terlalu basah atau seperti apa, maka dia hanya membasuh. Karena bahasa Quran wamsahu, usaplah, berarti tidak harus dicuci kepalanya semuanya seperti itu. Nah bahasa cuci ya dicuci benar-benar, kita gosok tangan kita gitu kan. Jadi tadi kembali ke kekhusyuan gitu. Makanya muka itu benar-benar kita cuci, bersih gitu. Maka seharusnya mukanya orang Islam tuh bersih. Iya. Karena tadi kalau wudunya serius. Iya. Baik. Silakan ada pertanyaan lain? Silakan, Mbak. Oh. Iya. Jadi bahkan dari hadis ini ada yang memahami, saya sempat mendengar jangan dielap bekas wudu gitu. Karena tetesannya mengalir padanya dosa-dosa yang berguguran. Nah terus gimana kalau kita mau usap takutnya mengotori basah atau becek gitu ya, tempat kita sholat dan lain-lain. Wallahu a'lam, kalau ana melihat dari perilaku ustadz dan syekh-syekh yang pernah ana lihat, ya mereka diusap biasa gitu, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi maksud hadis ini apakah kalau kita usap akhirnya dosanya enggak berguguran gitu kan? Nah, itu ana enggak tahu. Tapi yang harus kita pahami dan kita yakini bahwasannya setiap air yang tadi bekas wudu kita ini adalah penggugur dosa seperti itu. Adapun kalau diusap terus enggak gugur dosa, itu ana enggak tahu. Ana enggak tahu untuk masalah itu. Tapi insya Allah cukup kita pahami dan kita meyakini bahwasannya wudu itu adalah penghapus dosa seperti itu. Adapun cara Allah menghapus dosa kita bagaimana, wallahu a'lam, begitu. Nah, tapi dengan alasan tadi misalnya kotor atau apa, ya maka tidak masalah mengusap bekas wudu kita. Karena di Arab itu, khususnya di Madinah misalnya, di setiap tempat wudu itu ada tisu, Pak. Di tempat wudu ada tisu gitu. Justru di Arab itu, di Madinah, di Mekah itu, tisu itu adalah kayak seperti hal yang wajib gitu. Bahkan mereka setelah berwudu langsung ambil tisu, diusap semuanya gitu. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, jazakumullah khair. Silakan jika ada pertanyaan lain, akhwat. Pertanyaan di luar juga di luar pembahasan juga masalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau setelah wudhu itu boleh makan gak sih? Soalnya saya pernah lihat setelah mereka wudhu, terus mereka boleh makan katanya. Itu gimana ya Ustadz? Terus ditanya nggak Bu, kenapa makan gitu? Baik. Ya, jadi kita kalau tanya itu kan berarti apakah wudu membatalkan wudu, apakah makan membatalkan wudu atau tidak gitu ya. Sekarang kita lihat halaman 350 nih. Kemarin kayaknya saya udah pernah bahas deh membatal wudu. Udah belum ya? Udah dicatat kan nih membatal wudu ya? Ada nggak makan di situ? Nggak ada kan? Nah ibu nggak nyatet kayaknya nih. Baik. Nih sekarang kita lihat halaman 350. Hal-hal yang membatalkan wudu, adanya sesuatu yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur. Insya Allah udah paham. Apapun itu ya, misalnya yang keluar dari dubur, dari belakang misalnya dia ngenalan gundunya keluar, dia tetap batal. Dan selain dari itu, tertidur lelap, jika pelakunya itu tertidur dalam keadaan berbaring yang lelap itu membatalkan. Tapi kalau kayak gini misalnya bapak, ibu lagi dengan pengajian nih, tadi wudu, sebelum datang sini atau pas sebelum masuk kelas wudu, terus ketiduran di sini, kepentok meja bangun, duk gitu kan, bangun. Dia mau sholat duha lagi silahkan nggak apa-apa.
itu nggak membatalkan. Kemudian tertutupnya akal, maksudnya hilang akal ya. Entah dia karena gila atau dia pingsan, itu membatalkan wudu. Memegang kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan serta jari-jari tangan. Memegang kemaluannya bagiannya yang mana? Nih lihat, kita seperti ini. Bagian dalam yang nggak terlihat itulah yang batal ketika memegang kemaluan. Nih lihat di halaman 351 ya, nomor 4. Yang bagian mana? Yang bagian telapak tangan dan jari-jari tangan itu bagian yang tidak terlihat. Kita seperti ini, yang tidak terlihat itulah yang batal kalau megang kemaluan, seperti itu. Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah ia tidak sholat sehingga dia berwudu terlebih dahulu, seperti itu. Maka kalau dia megang dengan alas atau ada kain, maka itu tidak batal, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, murtad. Oh, ini jelas. Ini bukan sholat aja yang batal. Semuanya batal. Surganya batal juga. Kemudian yang keenam, memakan daging unta. Berdasarkan pertanyaan salah seorang sahabat, apakah kami harus berwudu karena makan daging domba? Rasulullah SAW menjawab, jika kamu berkenan. Sahabat tadi bertanya lagi, apakah kamu harus berwudu karena makan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Nah, nanti pertanyaannya tadi masuk, kalau makan terus habis makan dia mau wudu lagi, insyita, kata Rasul nih, lihat nih, insyita itu artinya apa? Jika kamu berkenan. Insyita, terserah deh, nah gitu maksudnya artinya. Berarti kenapa kata Nabi SAW ingin jika kamu berkenan? Ya karena kita kan habis makan tadi takut ada yang nyangkut. Baik kalau makannya daging, dibersihin dulu mulutnya, seperti itu. Tapi kalau makan daging onta kata Nabi, maka berwudulah kamu. Nah berarti makanan yang lain itu tidak membatalkan wudu. Kata Nabi SAW, makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Kalau mau wudu lagi silahkan. Namanya tajdidul wudu. Apa itu tajdid? Memperbaharui wudu. Seperti itu. Akan tapi mayoritas sahabat tidak berpendapat harusnya berwudu sehabis makan daging unta. Karena hadis yang memerintahkannya dimansuh. Juga mayoritas sahabat tidak berwudu setelah makan daging unta, termasuk khulafaur rasyidin. Nah pendapat yang ini, ada yang mengatakan tidak, batal juga makan daging unta, seperti itu. Nah, karena tadi ada penjelasannya, ada sahabat yang tidak memahami hadis ini sebagai pembatal wudu, seperti itu. Kenapa? Bukan. Jadi ada sahabat yang memahami hadis ini bukan termasuk pembatal wudu. Jadi inilah masalah fikih begitu luas Pak ya. Begitu luas, sangat luas. Bahkan dari para sahabat sendiri, dalam masalah praktek ada yang berbeda begitu. Ada yang memahamin, oh ini sabda Nabi berarti ketika Nabi mengatakan apakah saya harus berwudu karena makan daging onta, kata Nabi SAW, iya. Nah ada yang memahamin iyanya ini oh berarti membatal, ada yang memahamin oh berarti nggak batalin, cuma lebih bagus kayak gitu. Nah ini masalah fikih biasa, beda gitu loh, biasa. Tidak ada yang harus dipanas-panasin atau apa seperti itu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Nah, makan daging unta nih nggak tahu, ya nggak apa-apa nggak wudu. Tapi lebih baik ketika selesai makan, kita udah tahu punya wudu, tapi selesai makan mau wudu lagi, mau sholat maka wudu lagi lebih baik. Seperti itu Bu ya. Maka sangat lebih baik ketika selesai makan dia berwudu lagi, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang mengotori mulutnya yang sehingga kalau dia tidak berkumur-kumur maka tersisa makan di dalam mulutnya, seperti itu. Ya gitu Pak ya. Menyentuh wanita disertai syahwat. Nah ini halaman nomor 7. Menyentuh wanita disertai syahwat. Karena menginginkan syahwat itu sama seperti adanya syahwat tersebut yang membatalkan wudu dengan dalil bahwa seorang yang menyentuh kemaluan diperintahkan berwudu. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, seorang yang menyentuh wanita dengan syahwat maka dia berwudu, membatalkan wudu.
Karena adanya keinginan syahwat itulah sama seperti adanya syahwat seperti itu. Kemudian dikiaskan juga, kita nyentuh kemaluan aja suruh wudu, maka bagaimana nyentuh wanita dengan syahwat seperti itu. Terus ada hadis yang mengatakan Nabi SAW sebelum sholat sempat mencium Aisyah. Nabi SAW beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwat, begitu. Mungkin maksudnya mencium adalah sayang misalnya, tidak dalam untuk konteks yang lain seperti itu. Kita baru sentuhnya udah gemeter, gitu kan? Maka jangan sosokan. Begitu. Jangan dengan hadis ini akhirnya kita sembarangan begitu. Nah, kan mencium itu tidak harus ada syahwat begitu. Mencium sayang karena suami istri dan lain-lain begitu. Nah itu berarti ada 7 pembatal wudu. Pertanyaan ibu tadi sebenarnya sudah saya bahas kemarin. Nah yang ini ialah penguat saja bahwasannya makan itu tidak membatalkan wudu, tapi lebih baik. Nah, syukron. Cukup atau ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada maka saya cukupkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.